Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita akan membaca tentang solat-solat sunnah. Kata beliau, wa amman naflu dhus sababil mutaqaddim fahuwa qismani. Adapun solat sunnah yang memiliki sebab yang mendahului, maka itu ada dua macam. Yang pertama qismun, yaitu macam solat sunnah tusannu yang disunahkan fihi padanya al-jama'atu dikerjakan secara berjamaah. Wasayati dan akan datang nanti penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah qismun, macam solat sunnah la tusannu yang tidak disunahkan fihi padanya al-jama'atu dikerjakan secara berjamaah. Jadi solat sunnah yang memiliki sebab yang mendahului itu ada dua macam. Yang pertama, macam solat sunnah yang disunahkan padanya dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, macam solat sunnah yang tidak disunahkan padanya dikerjakan secara berjamaah. Faminhu, maka di antara macam solat sunnah yang sebabnya itu mendahului, yang tidak disunahkan padanya berjamaah, itu adalah rok'ata tahiyatin lil masjid, yaitu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului, yang tidak disunahkan padanya dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului, yang tidak disunahkan padanya dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu nunggu ada sebabnya dulu. Ada sebabnya dulu baru boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada sebabnya, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, sebab diperbolehkannya sholat tahiyatul masjid itu adalah masuk masjid. Jadi sebab diperbolehkannya sholat tahiyatul masjid itu adalah masuk masjid. Masuk masjid dulu, baru disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kata beliau, walau kana musya'an, walaupun adanya masjid tadi itu adalah masjid musya'. Nah, apa makna daripada masjid musya'? Maknanya adalah ai ba'duhu masjidun, sebagian bangunannya itu adalah masjid, wa ba'duhu dan sebagiannya itu ghairu masjidin, itu bukan masjid. Ala syuyu dengan tanpa ditentukan. Jadi yang dimaksud dengan masjid musya' itu adalah sebuah bangunan yang di situ ada bangunan masjidnya dan di situ ada bangunan yang bukan masjid. Seperti masjid yang ada aulanya. Yang antara masjid dan aula itu enggak ada batasan yang jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan masjid musya'. Sebagian bangunannya itu masjid, sebagian yang lainnya itu bukan masjid. Tetapi mana batasan masjidnya dan mana batasan yang bukan masjid, itu enggak ada batasan yang jelas. Nah, sholat tahiyatul masjid di masjid semacam ini itu sah, boleh. Wa in qallal ba'du ju'ila masjidan, meskipun yang dijadikan masjid itu sebagian bangunan yang sedikit. Meskipun yang masjid itu hanya bangunan yang sedikit. Itu boleh.
bi khilafil i'tikaf, berbeda dengan i'tikaf. Fa innahu, sesungguhnya i'tikaf itu la yasihu, itu tidak sah fil musya, di masjid musya. Jadi kalau i'tikaf itu harus di bangunan yang jelas masjidnya. Jadi kalau iktikaf itu harus di bangunan yang status masjidnya, wakaf masjidnya itu harus jelas. Kemudian kata beliau, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan tahakkukul masjidi, memastikan masjid. Bal takfi, akan tetapi cukup ghalabatul dzan, yaitu cukup dengan dugaan yang kuat. Fatut labut tahiyatu, maka dianjurkan at-tahiyatu, sholat tahiyatul masjid, lima huwa ala suratil masjidi, yaitu untuk bangunan yang bangunan tersebut itu bentuknya seperti masjid. Jadi untuk sholat tahiyatul masjid itu enggak harus memastikan bahwasanya tempat tersebut itu adalah masjid. Pokok tempat tersebut, bentuk bangunannya itu sudah mirip dengan masjid, kita menduga kuat itu adalah masjid, itu sah. Seperti apa? Kazawaya, seperti tempat-tempat yang digunakan untuk majelis taklim. Fil qura, di desa-desa. Jadi biasanya tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang digunakan untuk majelis taklim di desa-desa itu bentuknya seperti masjid. Nah, kalau bentuknya itu seperti masjid, kita menduga kuat itu adalah masjid, maka dianjurkan di tempat tersebut didirikan sholat tahiyatul masjid. Malam takumil qarinatu ala adamil masjidiyah, selama tidak ada qarinah atau tidak tegak indikasi tempat tersebut itu bukanlah masjid. Jadi selama tidak ada indikasi tempat tersebut itu bukan masjid. Kalau sudah ada qarinah atau indikasi bahwasanya tempat tersebut itu adalah bukan masjid, ya nggak boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Kemudian walaisa min alamatihi almanaratu wal minbaru, dan tidaklah di antara atau termasuk daripada tanda-tanda masjid itu adalah menara dan mimbar. Jadi mimbar dan menara itu bukanlah tanda-tanda masjid. Jadi nggak mesti setiap bangunan yang ada menaranya dan bangunan yang ada mimbarnya itu pasti masjid, itu nggak mesti. Jadi mimbar dan menara itu bukanlah tanda-tanda masjid. Wa kharaja bil masjid, dan keluar dengan masjid adalah al-madarisu, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, waribatot, dan ribat-ribat. Ribat ini pondok-pondok pesantren. Jadi sekolah-sekolah, madrasah-madrasah atau pondok-pondok pesantren, meskipun di tempat tersebut itu diajarkan atau dipelajari ilmu-ilmu agama, tetapi karena tempat tersebut itu bukan masjid, maka tidak sah tempat tersebut digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Wa ma fil ardil muhkarati, wa ma fil ardi muhkarati, dan pada bangunan dan bangunan yang ada di bumi yang disengketakan. Sudah tahu tanah tersebut itu adalah tanah sengketa, kok dibangun masjid, ya nggak boleh digunakan untuk tahiyatul masjid. Wa ma fi sawahilil anhar, wa ma fi sawahilil anhar, dan bangunan-bangunan yang ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi biasanya di pinggir-pinggir sungai pada zaman dulu itu ada bangunan-bangunan yang dipersiapkan untuk sholat.
Nah, bangunan-bangunan ini nggak sah digunakan untuk sholat tahiyatul masjid karena bukan masjid. Wama fil ardil mauqufati, dan bangunan yang ada di bumi yang diwakafkan. Buminya itu diwakafkan, tetapi tidak diwakafkan untuk masjid, ya nggak boleh digunakan tahiyatul masjid. Awil musabbalah, atau bangunan yang digunakan untuk fisabilillah. Nah, ini juga sama. Nggak boleh atau nggak sah digunakan untuk tahiyatul masjid. Wahia, adapun sholat tahiyatul masjid itu adalah rakaatani, itu 2 rakaat qoblal julus, sebelum duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid itu dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Likuli dakhilin, untuk setiap orang yang masuk, mutatohirin, yang bersuci, muridid julus fihi, yang ingin duduk di dalam masjid. Lam yashtaghil, yang dia tidak sibuk, biha, dengan sholat tahiyatul masjid tadi, anil jamaah, daripada jamaah. Walam yakhaf fauta rotibatin, dan dia tidak khawatir akan terlewatnya sholat rotibah. Wala tusannu lil khatib, wallahu a'lam. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya.